Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Provinsi Gorontalo melakukan kunjungan ke Rumah Sakit Umum Daerah Hasri Ainun Habibie. Paris R.A. Jusuf, Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, menjelaskan bahwa kunjungan DPRD tersebut adalah dalam rangka Pansus LKPJ. Penganggaran untuk peningkatan pelayanan di Rumah Sakit Ainun Habibie, alhamdulillah di 1 Desember kemarin sudah menandatangani perjanjian kerjasama dengan PT SMI untuk pendanaan PEN pembangunan salah satu bangunan, karena sebenarnya melalui mekanisme KPBU kami sudah mempunyai satu desain untuk rumah sakit yang utuh, akan tetapi dengan lebih lanjut dalam pertemuan tersebut Paris meminta kepada direktur untuk menjelaskan eksistensi rumah sakit, prospeknya ke depan, dan hal tersebut sudah dijelaskan oleh direktur rumah sakit. Dari Pak Direktur tentang eksistensi rumah sakit ini, kaitannya juga dengan PEN dan apa saja yang perlu disampaikan yang harus kami ketahui dalam kajian kami. Sesudah itu kami ada diskusi-diskusi kecil bersama teman-teman untuk menanggapi ataupun ada hal yang kami ketahui untuk kita diskusikan pada pokok. Selain itu, dalam kunjungan tersebut Paris juga mengungkapkan bahwa RSUD Ainun Habibie mendapatkan kucuran anggaran dana PEN sebesar 150 miliar rupiah untuk digunakan pada 2 jenis pekerjaan. Bersama-sama dengan Pak Direktur dengan anggota melaksanakan kunjungan dalam rangka Pansus LKPJ. Dan ini kunjungan yang memang kami prioritaskan. Kenapa? Karena rumah sakit ini adalah rumah sakit kemanusiaan. Dalam konteks kemanusiaan, maka semua sarana prasarana dalam rangka keselamatan jiwa manusia, nah itu kita harus support. Dalam rangka itu, maka kita datang ke sini. Kita bersyukur Pak Dokter tadi dalam awalnya saya sudah minta kesempatan untuk memberikan narasi bagaimana eksistensi daripada rumah sakit itu sekarang, bagaimana prospeknya ke depan, itu tadi sudah digambarkan. Dan alhamdulillah itu beroleh support dari teman-teman. Sehingga hal-hal yang masih kurang seperti sumber daya manusia, infrastruktur, dan lain-lain, medisnya, semuanya itu sudah kita tangkap. Dan itu kita akan masukkan dalam rekomendasi. Syukur bahwa Pak Gubernur ya bersama pihak rumah sakit telah merancang dengan bagus perencanaan rumah sakit ini yang telah dianggarkan dengan PEN. Sebetulnya kita harapkan ini maksimal anggaran dari PEN, cuma karena anggaran terbatas, maka angka yang ada hanya sekitar pada angka 150 miliar pada 2 jenis pekerjaan. Nah, 2 jenis pekerjaan ini menurut kami ini sudah bisa memberikan representasi perubahan awal daripada rumah sakit itu sendiri, yang di depannya betul apa siapa direktur dan semua orang menganggap ini seperti kehutanan. Kemudian di sebelahnya ada masalah sampah kumuh-kumuhan, kemudian ada uap-uapan dan lain sebagainya. Maka syukur tadi telah dibicarakan dan kita Pansus siap merekomendasikan itu untuk perbaikan ke depan. Saya kira itu intinya. Kita berterima kasih kepada Pak Direktur. Untuk dana PEN itu programnya multi-years Pak? Atau? Iya, multi-years. Itu dibayar selama 8 tahun kalau tidak salah. Saya kira itu. Cukup ya? Sementara itu, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Ainun Habibie, Dr. Fitrianto Rajak, sangat bersyukur karena telah dikunjungi oleh DPRD Provinsi Gorontalo, sehingga bisa langsung menyampaikan apa yang kurang dari rumah sakit ini. Sebenarnya saya bersyukur sekali ya atas kunjungan dari teman-teman DPRD. DPRD sangat mensupport pembangunan dan pengembangan Rumah Sakit Ainun Habibie. Begitupun dengan pemerintah provinsi sangat mensupport. Jadi kami rumah sakit sangat berbangga disupport penuh oleh pemerintah, oleh DPRD dalam rangka pengembangan tadi. Dan memang untuk kebutuhan sumber daya, tadi saya sudah sampaikan, untuk meningkatkan kualitas pelayanan di rumah sakit, kami masih cukup kekurangan. Banyaknya pelayanan-pelayanan baru yang kami buka membutuhkan sumber daya yang ada di sana. Tadi juga saya sudah sampaikan, tenaga-tenaga penunjang yang lain untuk meningkatkan kualitas pelayanan pun masih kurang. Jadi memang itu yang sangat membutuhkan support dari DPRD untuk bisa mensuarakan itu, bisa mengakomodir itu nantinya dalam bentuk penganggaran untuk penambahan sumber daya. Yang kurangnya itu Pak, perawat atau mungkin dokter atau mungkin... Bukan cuma perawat sebenarnya, ada beberapa tenaga penunjang lain seperti di bagian laundry. Saat ini kami hanya punya 4 tenaga
untuk 3 kali shift, sehingga satu shift kami hanya punya 1 orang. Terus di bagian CSSD, bagian steril peralatan kesehatan di ruang operasi kami pun hanya punya 4. Dan beberapa penunjang-penunjang lain. Di laboratorium kami pun kurang, hanya ada 5 orang. Di bagian radiologi kami hanya ada 5 orang. Sementara itu penunjang-penunjang yang dibutuhkan untuk peningkatan kualitas pelayanan. Kalau dari segi fasilitas Pak? Fasilitas pun memang masih sangat-sangat kurang. Saat ini kami hanya memaksimalkan gedung IGD untuk merawat inap pasien. Alhamdulillah dengan pengembangan PEN, kami akan membangun 1 tower rawat inap 5 lantai untuk bisa menambah pelayanan kepada pasien. Di sana nanti total ada 202 tempat tidur yang kami buka dengan komposisi 60% untuk pasien PBI kelas 3, 40% untuk yang non PBI. Untuk program PEN pembangunannya mulai tahun ini Pak atau? Proses lelangnya sudah jalan. Insya Allah kalau sudah selesai, sudah ada pemenangnya, kemungkinan pembangunannya akan dimulai di akhir April. Itu kan nanti selesai di 31 Desember 2022. Kucuran anggarannya berapa Pak? Ya. Anggaran PEN-nya berapa yang Anggaran didapatkan? PEN total ada 150 miliar. 105 miliar itu untuk tower rawat inap plus sarana pendukung yang lain seperti IPAL, listrik, perbaikan jalan, perbaikan pagar dan sarana-sarana yang lain. Terus sekitar 40 miliar untuk alat kesehatan, terus 3 miliar untuk konsultan MK, pengawas pembangunan. semuanya akan dimulai tahun ini Pak? Insya Allah bisa dimulai tahun ini di akhir April. Pak, tenaga kesehatannya berapa semua di sini Pak? Kalau secara keseluruhan kita ada 310 tenaga kontrak untuk kesehatan dan ada 156 untuk ASN. Sekarang belum ada penambahan ya Pak? Belum ada. Karena Karena memang di kuota tadi yang dibatasi oleh pemerintah provinsi hanya ada di angka 310, sehingga kami tidak bisa menambah lagi karena keterbatasan anggaran. Makanya tadi saya mensuarakan ke teman-teman DPR agar kiranya bisa diberi kelonggaran anggaran untuk menambah kuota tersebut. Dari DPRD Provinsi Gorontalo, Kindali TV memberitakan.